Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Fani harap teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Miss Fani juga ingatkan untuk teman-teman agar selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus COVID-19. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 7 September tahun 2021. Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam budi pekerti. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Siap ya? Alhamdulillah. Kalau sudah siap, silakan teman-teman simak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Iya betul, berdoa sebelum belajar, agar Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Kita berdoa bersama ya. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa ya PAI-nya? Iya, minggu lalu kita mempelajari bab ketiga tentang akhlak terpuji. Teman-teman masih ingat tidak apa isi akhlak terpuji itu? Masih ingat? Ada yang ingat, ada yang tidak ya? Oke, teman-teman, akhlak terpuji itu adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, tentu saja kalau kita memiliki akhlak yang terpuji, pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari dua contoh dari akhlak terpuji, yaitu kita sudah belajar sikap mandiri dan sikap percaya diri. Nah, pada pertemuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Pasti teman-teman sudah pernah ya mendengar kata tanggung jawab. Sudah ya? Nah, apa sih tanggung jawab itu? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu tanggung jawab? Ya, jadi tanggung jawab adalah sikap bersungguh-sungguh dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas atau masalah, serta berani menanggung akibat yang terjadi sewaktu-waktu. Nah, sifat tanggung jawab ini merupakan salah satu sifat yang terpuji yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Nah, teman-teman, apa sih yang akan terjadi kalau kita adalah orang yang bertanggung jawab? Apa ya? Tentu saja orang yang bertanggung jawab dalam hatinya akan timbul rasa tenang, aman, damai, dan juga Rasulullah sangat mencintai orang yang mengerjakan sesuatunya dengan sempurna, sebab Islam adalah agama yang sempurna yang menganjurkan umatnya memiliki sifat tanggung jawab. Nah, sebab setiap kita nih, Miss Fani dan kalian semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Seperti sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hadis diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam atau kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin. Pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabnya. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman tahu tidak contoh dari sikap tanggung jawab bagi seorang pelajar? Contohnya apa? Nah, contohnya seperti yang saat ini teman-teman lakukan, yaitu teman-teman sedang belajar. Nah, belajar adalah tanggung jawab dari seorang siswa. Nah, bagaimana ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab? Ada beberapa ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Yang pertama, selalu berakhlak mulia. Jadi, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Kemudian, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya atau amanah yang diberikan. Kemudian, ulet, telaten, dan selalu berhati-hati dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Nah, selanjutnya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ya, jadi orang yang memiliki kedisiplinan itu pasti dia orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab memiliki ciri salah satunya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Seperti contoh kecilnya, kalian diberikan tugas oleh Miss Fanny hari ini, misalnya ya, contohnya hari ini harus selesai. Nah, teman-teman ternyata hari ini mengerjakan semua nih dan mengumpulkannya. Nah, itu teman-teman artinya disiplin, ya. Kemudian, tidak merasa sombong atau tinggi hati. Jadi, orang yang memiliki sikap tanggung jawab ini cirinya tidak merasa sombong, ya. Kemudian nih, apa sih contoh dari penerapan sikap tanggung jawab? Jadi, ada beberapa contoh penerapan sikap tanggung jawab. Nah, yang pertama ada tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, perilaku tanggung jawab kepada Allah dan Rasul-Nya, misalnya selalu mengerjakan sholat, kemudian ketika bulan Ramadan melaksanakan puasa atau puasa Senin Kamis gitu. Nah, setelah puasa sebelum mendekati Lebaran pasti menunaikan membayar zakat. Nah, kemudian apabila kita mampu, kita juga menunaikan haji dan perbuatan lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, yaitu bersungguh-sungguh memanfaatkan anggota badan kita untuk menegakkan kebenaran dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan sebagai warga negara. Yang pertama di lingkungan keluarga terlebih dahulu, tanggung jawabnya dengan memberikan kasih sayang antara anak terhadap orang tua terhadap anak, atau misalkan kalian punya adik, ya kasih sayang kepada adik atau kepada kakak dan saudara yang lainnya. Contoh dari tanggung jawab di lingkungan sekolah, misalnya rajin belajar nih, meskipun kita masih belajar dari rumah, teman-teman tetap rajin belajar mengikuti Zoom atau menonton video, ya tetap harus rajin belajar. Nah, itu bentuk tanggung jawab teman-teman di lingkungan sekolah. Atau misalnya hormat kepada guru, ya bersahabat dengan teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, misalnya kita harus mengikuti aturan yang berlaku kalau lagi di jalan, harus kendaraan beroda 2 harus menggunakan helm. Nah, kita harus ikuti aturannya. Atau kalau misalkan di mobil harus pakai safety belt. Nah, harus diikuti juga aturan yang berlaku. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, selanjutnya keutamaan memiliki sikap tanggung jawab. Nah,
setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti ada hikmahnya atau ada manfaatnya bagi yang melaksanakannya. Salah satunya perintah untuk bersikap tanggung jawab. Nah, ada beberapa manfaat tanggung jawab. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang selalu taat atau bertanggung jawab terhadap amanah atau tugas yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan balasan pahala yang sangat besar kepadanya. Selanjutnya, manfaat memiliki sikap tanggung jawab. Merasa tenang. Orang yang mempunyai rasa tanggung jawab akan selalu menyelesaikan segala tugasnya sampai dengan selesai. Nah, kira-kira kalau tugasnya sudah selesai nih, pasti kita akan merasa tenang, ya. Nah, selanjutnya, dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Semua orang yang selalu berbuat baik pasti akan disenangi oleh setiap orang. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai sikap yang baik atau tidak selalu berbuat baik, berbuat yang nggak baik, itu pasti akan tidak disenangi, tidak disukai oleh orang. Nah, kalau kita buat baik, pasti orang senang. Nah, kalau orang senang, pasti kita akan jauh mendapatkan temannya lebih banyak dan juga mudah mendapatkan teman. Nah, itu teman-teman untuk manfaat tanggung jawab. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar sikap mandiri, percaya diri, dan sekarang tanggung jawab. Ketiga itu adalah sikap yang terpuji. Ya, sikap yang baik. Miss Fani yakin teman-teman sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah ketika kalian masuk sekolah. Nah, semoga secepatnya kita bisa belajar di sekolah tatap muka. Amin. Nah, untuk kalau misalkan ada yang belum menerapkan nih tanggung jawab, sikap tanggung jawab atau sikap mandiri, nah semoga teman-teman dapat menerapkan sikap-sikap tersebut ya. Amin. Nah, oke. Jadi kita harus berperilaku yang baik agar hidup kita menjadi nyaman dan juga lebih baik. Kita harus berperilaku mandiri terhadap diri kita sendiri. Miss Fani kemarin lihat video teman-teman, good job sekali. Ada yang membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, ada yang memakai sarung bantal, kemudian ada yang membereskan meja belajarnya, ada yang ada yang menyapu, kemudian ada yang pergi berangkat ngaji sendiri secara mandiri. Good job sekali teman-teman kelas 3. Semoga teman-teman kelas 3 selalu menjadi anak yang mandiri, percaya diri, dan juga tanggung jawab. Oke teman-teman, sampai sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini Miss Fani kasih teman-teman tugas untuk mengerjakan evaluasi bab ketiga, yaitu pada buku paket halaman 35. Teman-teman buka ya buku paket halaman 35, kemudian teman-teman kerjakan halaman 35 sampai dengan 36, bagian A dan bagian yang B. Jika sudah, teman-teman boleh fotokan ya jawaban teman-teman dan kirim ke WhatsApp Miss Fani. Oke, Miss Fani ucapkan terima kasih ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Miss Fani ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak videonya sampai dengan selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan ya untuk kalian semua. Amin. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.